Alhamdulillah wassalatu ni'amillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwati fillah, kita dalam majelis ilmu di hari Senin ini, malam ini ya. Syukur kita dalam majelis ini kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk berkumpul. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa menggapai hikmahnya. Ikhwatu fillah, ada suatu hikmah mengenai mengapa kita harus banyak mengingat kematian. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang banyak mengingat kematian akan selalu bersegera bertobat. Ketika Imam Al-Qurtubi bangun dari tidur dan membaca doa, bangun tidur ya, baca doa bangun tidur, maka ia berpikir, untuk apa Allah membangunkan aku ya gitu dari kematian yang sebentar ini. Jawabannya adalah karena masih banyak dosa yang telah diperbuatnya. Karena Allah masih memberikan waktu untuk bertobat. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga ya. Jadi sebuah pikiran yang luar biasa ya. Bagaimana pikiran ini ketika kita bangun tidur kita ngapain? Buka HP. HP ya, kebanyakan buka HP. Imam Al-Qurtubi berpikir ya, di mana dia mengatakan ini bisa jadi dosa saya gitu ya. Setelah mengucapkan doa itu gitu ya, dia pikir dosa saya ini masih ada gitu ya, masih banyak nempel gitu ya gitu. Jadi masih punya kesempatan untuk apa? Bertobat ya gitu, bersegera dalam bertobat ya. Dan masih punya banyak dosa gitu ya. Nah kita apa? Ngomong HP itu ya, luar biasa. Lihat HP untuk melihat jam gitu ya. Kembali ikhwati fillah, yang kedua, mendapatkan kepuasan hati. Ada sebuah kisah yang terjadi pada seorang ulama, yaitu Sayyid Qutb. Beliau dituduh dengan sebuah kesalahan yang menyebabkan beliau dihukum mati. Pada saat di penjara rezim Mesir ya, tuh. Pada saat itu ya, menawarkan bahwasanya nih dalam kitab Fizail Al-Quran tidak boleh disebarkan dan engkau membatalkan apa yang telah engkau tulis di kitab itu. Sayyid Qutb saat menjawab, tidak mungkin telunjuk ini itu ya dipakai untuk tanda tangan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Kalau orang mengajukan penawaran tersebut bilang, tapi hukumannya apa? Hukuman mati gitu ya. Nah, Sayyid Qutb bilang, sesungguhnya ketika engkau menjarakanku, hakikatnya engkau telah mengistirahatkanku dari hirup pikuk dunia gitu ya gitu. Dan ketika engkau membunuhku, maka engkau akan bercepat pertemuan dengan Tuhanku. Kayak gitu, sampai segitunya gitu ya, luar biasa tuh. Kenapa? Ya kalau selama hidup terkadang kita juga nggak puas hati itu ya gitu. Selama hidup gitu ya. Ada seorang wanita tuh ya yang cerai padahal dia dikasih 70 juta per bulan. 70 juta tuh, Pak. Ada yang dikasih 100 juta cerai juga gitu ya. Atau selingkuh itu ada yang sampai segitunya gitu ya. Masya Allah itu ya. Tuh terkadang manusia itu nggak puas di dunia itu ya. Masya Allah. Bagaimana hidupnya gitu. Kayaknya ini luar biasa nih ya. Kepuasan hati apa itu? Berupa kesabaran yang akan berbuah pada kemanisan menjalani ujian dari Allah, sehingga hidupnya penuh dengan rasa syukur tuh ya. Kalau tidak
itu ya. Ya tidak punya rasa sikap ini ya berat untuk bersyukur itu ya. Dunia yang kita anggap berat, nah menjadi ringan kalau kita banyak mengingat kematian itu ya. Dan juga kisah Bilal bin Rabah ini ya sudah tahulah gitu ya. Seorang budak yang mulia karena Islam itu ya. Dan dia diancam tuh ya, serta memang saat itu ditindih oleh batu gitu ya. Tapi dengan hal itu beliau tetap teguh juga tuh ya, sampai akhirnya dimerdekakan juga ya gitu Bilal ini ya. Tapi Bilal nih ya, nih kalau baca kisah yang lain nih, ketika Bilal sakit menjelang wafat nih, istrinya sangat menangis, dia bersedih gitu ya. Kata Bilal, jangan terlalu bersedih. Jikalau engkau tahu ya, sebentar lagi aku akan meninggal, karena ini adalah momen yang terbaik tuh, masya Allah, momen yang terbaik untuk bertemu dengan yang aku cintai, siapa? Rasulullah SAW. Insya Allah. Terus Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat al-maut ya. Malaikat itu berkata ya, diperintahkan untuk mencabut nyawa Ibrahim. Nah, tapi malaikat itu nggak sanggup gitu ya gitu. Makanya bertanya gitu ya. Nah, Allah menyampaikan kepada malaikat pencabut nyawa, sampaikan kepada kasihku Ibrahim alaihissalam. Apakah seorang kekasih tidak merindukan bertemu dengan kekasihnya? Nah, setelah disampaikan kepada Ibrahim, maka Ibrahim berkata pada malaikat maut itu ya gitu, wahai malaikat, cabut nyawaku sekarang juga, sungguhnya aku rindu dengan kekasihku ya. Tuh, insya Allah rindu sekali itu ya Ibrahim. Dan katakanlah satu poin lagi, bagaimana ketika mengingat kematian mendapatkan semangat ibadah ya. Jika jarang seorang mengingat kematian, maka lalai itu ya, jadi ibadahnya aduh dinanti-nanti diengke-engke, udahlah nanti tidur aja dulu gitu ya gitu. Tahu-tahu Isya kelewatan gitu ya. Nah itu ya. Dan ketika lupa atau tidak mengingat kematian ya berat ya. Seorang kalau mengingat kematian ya, tentu lebih obsesi pada akhirat. Tapi kalau dia lupa akan kematian, dia obsesinya itu dunia gitu ya. Itu sangat bahaya. Dia ketika terlalu obsesi pada dunia, jadinya punya penyakit wahan tuh ya, cinta dunia dan takut pada kematian tuh ya gitu. Nah itu. Ini persoalan umat pada zaman Umar bin Abdul Aziz bisa diselesaikan dengan baik. Cara beliau apa? Dengan mengingatkan pada kematian ya. Waja'at sakaratul maut bil haq dalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Itu ya. Ya. Orang itu kadang selalu coba lari dari kematian, tapi tidak akan bisa. Nah, karena itu apa yang harus kita siapkan ya gitu untuk menghadapinya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya dalam materi Mutiara Hikmah ini ya. Itu saja dahulu ya. Ikhwatullah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakum lihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.